Dogecoin kembali ke fase bullish setelah nyaris 1 tahun. Kita cek bareng-bareng, mungkinkah Dogecoin terus meroket bahkan hingga $1 atau malah losor turun kembali lagi? Ini hanyalah FOMO semata. Yuk kita cek bareng-bareng dari sisi berita, dari sisi data yang tersaji maupun dari analisa charts. Kita langsung aja. Pokoknya cuan terus yuk. Oke, kalau kita buka coinmarketcap.com, Dogecoin terlihat datanya dalam 1 minggu terakhir itu naiknya 100% lebih. Ngeri. Dan kita akan cek bareng-bareng nih yang bikin naik 100% lebih itu apa aja. Apakah murni cuman dari tweet semata, berita semata, FOMO semata, atau ada indikasi lain. Dan kalau kita buka dari beberapa berita news, hampir semuanya positif sih ya. Entah itu nanti masuknya ke FOMO atau berita yang sungguhan, tapi intinya poinnya adalah dari tweet, setidaknya dari tweetnya Elon Musk. Terus banyak berita yang berseliweran, ada kemungkinan harga akan naik sampai $0,2, belum $1 ya. $0,2, beritanya positif karena Elon Musk yang biasa pompa Doge melalui Twitter sekarang jadi pemiliknya Twitter. Dan di tengah-tengah berita tersebut juga terselip kabar yang positif juga yang belum terjadi ya, karena kan Elon bilang di tweet juga istilahnya yang centang biru di Twitter itu akan berbayar. Dan ada kabar selentingan juga yang belum jelas ini nanti bakalan terjadi apa enggak, bakalan menerima pembayaran melalui Doge. Mungkin aja sih, segalanya itu mungkin terjadi karena pemilik tunggalnya Elon Musk melalui Twitter. Kita akan tunggu aja beritanya. Itu gambaran singkatnya soal berita, dan kita lanjut ke charts ya. Ini di time frame bulanan. Teman-teman juga bisa lihat di sini Doge terpantul secara bagus sih kemarin yang di charts bulanan itu. Di area kurang lebih di area supportnya yang terbentuk mulai dari Januari tahun lalu di area merah ini terpantul persis, dan candlesticknya bulan lalu juga keren banget, naik tinggi, plus ditambah bulan ini kita nggak ngerti pergerakannya gimana, cuman dari sini aja kita bisa tentukan target harganya ya, target harga resisten dan supportnya. Dari sisi candlesticknya udah bagus. Breakout banyak candle di sini, penutupannya keren. Terus kita turunin lagi di mingguan. Dari mingguan ini kita akan bisa ngelihat perkiraan munculnya harga resisten melalui Fibonacci. Nah, di sini teman-teman bisa melihat resisten berikutnya. Mungkin kalau di sini tertinggi, ketinggian kita turunin aja dulu di sini aja. Nah, di sini aja biar enak, targetnya biar nggak terlalu tinggi dulu. Resistennya mungkin muncul, ini Doge juga termasuk koin yang rapi ya terhadap Fibonacci. Teman-teman bisa lihat sekilas di sini. Resisten berikut support ya. Sekarang Doge di harga 0,1376. Terus supportnya ada di 0,1225. Resisten ada di 0,1672. Dan resisten berikutnya tepat di garis 0,5 ya Fibonacci, itu persis dengan berita-berita yang berseliweran di angka 0,2033 ya, kisaran $0,2. Kita akan nunggu beneran nggak bisa sampai ke sana. Atasnya lagi ada di 0,2394 alias $0,24, atasnya lagi di 0,2908, dan atasnya lagi sementara di 0,3563. Di atasnya lagi dan atasnya lagi, yang teratas belum sampai $1 ya, karena menurut data setidaknya Doge itu rentang harganya tertingginya kisaran $0,8 ya, 10-11 ribuan rupiah, intinya seperti itu. Kita akan nunggu apakah beneran nyampe ke $1. Mungkin nggak, sekarang pertanyaannya mungkin nggak sampai ke area sana. Sebelum sampai $1, kita lihat dulu di sini pergerakan harganya kalau pakai analisa teknikal di harian ya. Kita lihat di harian aja. Mungkin nggak sih $0,2 dulu?
sesuai berita. Kalau kita gambar tipis-tipis saja sekarang ya, begini, ini ada semacam pola, mungkin ada indikasi pembentukan pola cup and handle. Untuk cup and handle, teman-teman bisa cek di konten yang ini. Jadi kalau cup and handle ini jebol, breakout ke atas, maka ini ada potensi pembentukannya kurang lebihnya dari dasar dari candle ini, dari cup ini. Kalau ketembus ya, katakanlah ini akan ketembus di area sini. Nah, ini menjadi target harga profitnya, stop profitnya di sini. Ini sekarang kalau tembusnya di area ini, maka target harganya adalah 0,2763. Yang artinya target 0,2 dolar itu masih masuk akal, sangat masuk akal. Next, kalau 1 dolar itu mungkin atau enggak? Oke. Sebelum kita bahas ke 1 dolarnya, ini tadi target harga, resisten, support sementara ya 0,2 dolar dulu aja, yang sudah bukan hal yang mustahil. Intinya seperti itu yang pertama. Yang kedua, kita cek dari segi datanya. Nah, ini saya ambil dari intotheblock.com. Di sini kita ngelihat holdersnya di harga sekarang 0,13an dolar. Itu 65% dan 28%-nya sudah keluar. Dan data ini mungkin teman-teman bisa cek di konten yang ini ya. Sekitar bulan Maret saya membahas mengenai Dogecoin, data ini holdernya meningkat. Ya, padahal harganya naik jauh tapi holdernya meningkat. Terus konsentrasi di ini large holders, maksudnya paus ya. Jadi yang nahan Doge dalam jumlah besar ini 66%. Ini juga naik datanya dibanding Maret pada saat harganya belum harganya masih cenderung datar-datar aja. Terus price correlation with Bitcoin, ini maksudnya semakin ke kanan, intinya pergerakannya semakin mirip dengan Bitcoin. Kalau semakin ke kiri, semakin tidak berhubungan. Jadi kalau semakin ke kiri nih, bisa jadi kalau Bitcoin naik, dia bisa turun atau sebaliknya. Nah, ini korelasinya mirip dengan Bitcoin pergerakannya ya, meskipun nggak mirip-mirip amat, karena 0,76 itu 3/4 mirip ya. Terus holder composition-nya berdasarkan waktu, nah ini juga teman-teman bisa cek di konten sebelumnya, ini yang 1 tahun plus, yang nahan lebih dari setahun, ini datanya juga naik. 69%-nya otomatis ini pemegang Doge lumayan lama, 1 tahun lebih. Terus yang 1 sampai 12 bulan ini 27%, dan yang kurang dari 1 bulan itu cuma 4%. Teman-teman bisa bandingin, ini juga naik, semakin banyak yang hold Dogecoin dari data ini ya. Transaksi yang lebih besar dari 100.000 dolar ini 6,24 miliar dolar US ya. Ini juga naik hampir 2 kali lipat dibanding konten sebelumnya waktu saya bahas. Transaction demografi ini lebih banyak bule ya, barat 55% berbanding 45% timur. Itu gambarannya, sementara netral semua, sinyalnya netral cenderung ke bullish karena memang habis naik kenceng juga. Terus kita cek data berikutnya di CoinDesk. Di CoinDesk saya cuma mau ngecek sehubungan dengan data Doge terhadap sosial media di sini. Oh ya, ini ada gambarannya. Ini gambaran rata-rata pemegang koin Doge ini 1,8 tahun. Lumayan lama ya, 1,8 tahun mendukung data dari Intotheblock ini. Terus dari, nah ini 1 bulan terakhir dari sentimen Twitter, ini penting karena yang bikin Doge naik dari awal mulanya ya semua berhubungan sama tweetnya Elon Musk. Teman-teman bisa lihat yang hijau, nah ini yang positif, tweet yang positif, netral dan negatif. Negatifnya flat, datar, cenderung jarang ada tweet negatif. Ketika tweetnya ini yang berhubungan dengan positif, tweet naik, harganya, price-nya ini juga naik. Ya, netral cenderung mengikuti. Di sini kelihatan banget kalau dari datanya memang terbukti kalau yang bikin Doge naik ya tweet, dan tersangka utamanya siapa lagi. Search trend juga membuktikan hal yang sama. Ketika trending topik naik, harga juga cenderung mulai terkerek naik. Kalau yang ini trendnya dari data Google. Nah,
di sini data ini semuanya mendukung kalau yang bikin Doge naik itu tidak lain tidak bukan ya berhubungan sama trending topics, tweet, dan kita kalau lihat dari Elon Musk ketika sudah mulai jadi akuisisi Twitter, jadi pemiliknya Twitter, nge-tweetnya juga gila-gilaan, 6 jam dia aktif banget di Twitter. Kalau teman-teman cek dari tahun lalu ketika dia pom-pom Doge melalui Twitter, ini tidak seaktif sekarang. Jadi ini adalah satu hal yang positif, terutama untuk Doge ya, untuk dipom-pom lagi barangkali bisa naik hingga $1, dan itu bukan mustahil. Karena apa? Di konten sebelumnya saya juga pernah bahas mengenai tweetnya Elon yang ngomong mau dibawa ke Mars Dogecoin-nya. Dan Elon Musk kalau sudah berucap sampai sekarang nih belum pernah belenjani, itu bahasa Jawa, itu bahasa Indonesianya apa ya pasnya belenjani, belum pernah tidak terwujud. Jadi selalu terwujud. Nah, perkara ke Mars dan apalagi sekarang akuisisi Twitter bukan hal yang mustahil membuat Dogecoin melanjutkan momentumnya bahkan hingga $1. Ada alasan lain lagi. Meskipun menurut saya pribadi Bitcoin dan market kripto masih cenderung tertekan karena berbagai macam kebijakan, terutama resesi ekonomi dan dolar Asia, mungkin dolar Amerika yang masih terus menguat. Cuman teman-teman bisa lihat data yang ini. Teman-teman lihat di ujung yang tinggi ini, yang waktu itu tertingginya di charts bulanan, bulan Mei. Doge waktu itu di bulan Mei 2021 mencapai titik tertingginya di kisaran mendekati 0,8 US dollar. Saat itu Bitcoin-nya turun. Jadi dengan kekuatan Twitter, dengan kekuatan trending topic, meskipun mungkin market crypto maupun Bitcoin masih cenderung tertekan, setidaknya dalam beberapa bulan ke depan atau bahkan tahun depan, ketika tweetnya Elon keluar soal Dogecoin, maka bukan hal yang mustahil jika Dogecoin melawan arus bahkan terbang sampai $1 mungkin lebih. Tapi kita tunggu aja, kita tonton bareng-bareng. Sekali lagi disclaimer on, resiko ditanggung penumpang, dan mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuaca.